Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin setelah Epifani, tanggal 11 Januari tahun 2021, kita memperingati Bapak kita Theodosius, Sang Kepala Biara, Vitalis dari Gaza, Pasca Pesta Epifani, dan Nikiforos Martir baru dari Kreta. Bacaan kitab suci hari ini untuk epistel diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 7-17. Demikianlah bunyinya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faidah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan untuk keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kemudian Gospel hari ini diambil dari Injil suci menurut Lukas pasal 4 ayat 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Dan menunggu waktu yang baik. Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Injil yang baru kita baca tadi, ada 3 poin yang ditekankan oleh Yesus. Semua itu menyadarkan kita untuk memusatkan hidup kita kepada Allah yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Semua insan di alam raya ini membutuhkan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani pertama ialah ketaatan pada perintah Allah, yaitu Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Hal ini bisa kita lihat ketika ada perintah iblis kepada Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Perhatikan jawab Yesus dalam ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Artinya di sini berbicara mengenai kebutuhan ragawi. Jawaban Yesus ini sangat telak bahwa kebutuhan ragawi merupakan kebutuhan yang sekunder dan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang primer. Kebutuhan rohani yang kedua ialah penyembahan kepada Allah. Ketika iblis memerintahkan Yesus untuk menyembahnya dan menjanjikan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, Yesus menjawab dengan tegas, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jawaban Yesus ini menyadarkan kita untuk kita menyembah hanya kepada satu Allah saja. Artinya selain dari Allah tidak ada yang harus kita patuhi. Karena arti menyembah Allah adalah menyerahkan segenap kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Kesadaran akan penyembahan kepada Allah ini yang akan menghancurkan angan-angan kita untuk menyerahkan hidup kita selain kepada Allah, yaitu kepada rayuan atau godaan dari iblis apapun bentuknya. Kebutuhan rohani ketiga adalah hormat kepada Allah dengan rasa gentar dan takut. Artinya bahwa kita menerima panggilan Allah dan menjalankan perintahnya dengan kesungguhan hati. Kita dapat melihat hal ini dari jawaban Yesus ketika Dia menjawab tantangan iblis untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, yaitu jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawaban ini mengingatkan kita untuk tidak mempermainkan Tuhan dengan hidup secara sembrono. Maksudnya, kita sudah tahu kebenaran, tapi kita mencoba mengingkarinya.
Jadi, kesimpulan dari bacaan Injil hari ini, kita tidak hanya diingatkan dan disadarkan akan hidup kita, tetapi lebih jauh dari itu kita diajak untuk merevolusi diri, untuk bermetamorfose, menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan hari yang sudah lewat. Artinya sebagai umat Allah kita harus mempunyai progres dalam kehidupan rohani dari hari ke hari. Untuk itu, kita harus benar-benar fokus pada Allah lebih dari segalanya. Yesus sebagai manusia lolos dari cobaan dan jerat si iblis, karena dia taat total menyembah dan hormat kepada Allah. Artinya, dia melakukan segala sesuatunya dengan konsisten, konsekuen, dan kontinu. Apa yang diperintahkan Allah. Untuk bisa seperti dia, maka kita harus senantiasa mentaati dan menyembahnya. Dengan demikian kita akan bebas dari mencobai Tuhan Allah kita. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memberikan kuasanya kepada para rasul untuk memimpin dan meneruskan misi keselamatan bagi dunia. Para rasul seiring dengan berkembangnya gereja, mereka mengangkat para pemimpin untuk ditempatkan memimpin umat percaya di area lokal. Maka muncullah tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin gereja lokal, yaitu episkopos dan presbiteros. Para pemimpin ini juga memimpin dalam tingkat global dan regional selain lokal. Pemimpin global adalah para patriark, pemimpin regional adalah episkopos, dan presbiteros sebagai pemimpin lokal yaitu parikia. Mereka ini telah dipilih oleh Allah, dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus mentaati mereka. Kalau Yesus Kristus itu tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, artinya dia adalah seorang pemimpin yang konsisten, konsekuen, dan kontinu. Bukan hanya karena dia adalah firman Allah yang berinkarnasi saja, tetapi memang kemanusiaannya itu taat total kepada Allah Bapa yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Pola kepemimpinan yang dilanjutkan oleh para rasul memiliki karakter yang sama dengan Kristus, karena Roh Kudus memimpin mereka untuk menggembalakan umat percaya. Demikianlah kita patut menghormati dan mentaati para pemimpin, penerus para rasul tersebut. Bagaimana kalau pemimpin itu salah? Kesalahan adalah merupakan perbuatan pribadi mereka. Tetapi perintah yang diajarkan itu adalah sesuatu yang lain. Jadi jangan kita samakan atau campur adukkan. Karena perintah datang dari Allah sendiri, sementara tindakan datang dari diri sendiri. Maka janganlah kita turuti tingkah lakunya yang salah, tetapi marilah kita taati ajarannya. Sehingga dalam kehidupan bergereja, kita tidak mengkultuskan seseorang atau melihat satu figur saja. Sebab ketika figur itu kedapatan bersalah atau jatuh dalam dosa, kita langsung terguncang dan mengalami kebimbangan. Marilah kita melihat figur Kristus dalam diri para pemimpin-pemimpin global, regional, dan lokal, yaitu para penurus mata rantai ajaran rasuliah. Kita bersyukur kita memiliki para pemimpin yang demikian, yang menjaga kita dalam penyembahan, yaitu dalam liturgi suci dan sembayang-sembayang atau ortolatria, yang menjaga kita untuk tetap taat melalui pengajaran yang benar, yaitu ortodoksia, dan mengingatkan kita pada praktek hidup yang benar atau ortopraksia dalam persekutuan yang benar atau ortokinonia. Marilah kita belajar untuk taat kepada mereka supaya kita selamat. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira dan bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mengapa kita harus mentaati pemimpin-pemimpin kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada orang-orang Ibrani tadi?
Sebab iblis terus mengancam kita. Lukas pasal 4 ayat 13 berkata, bahwa dia akan menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan kita. Untuk itu, marilah kita renungkan firman Tuhan pagi ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati semua anak-anak rohaniku sekalian, dimanapun kalian berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.